kategori. Satu kategori lagi adalah apabila kita orang kata sepintas lalu pergi ke satu destinasi, kebetulan lalu di sana. Jadi Ya. itu juga satu situasi, dan satu lagi di media sosial. Jadi kalau saya nak kata satu satu cara saja, rasa macam tidak cukup lah begitu. Dan di sana kami berbincang dan kami membuat, maybe kalau untuk setiap situasi itu menurut kami lah, ini ada beberapa strategi atau cara yang tertentu lah. Saya tak kata method juga, tapi kaedah-kaedah yang mungkin boleh diguna pakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan Injil. Okey, yang pertama, kalau kita dengan jiran, dengan kawan, rakan sekerja yang kita selalu boleh jumpa, cara dia adalah membangun persahabatan. Jadi dengan itu kita akan berkawan dan kemudian dapat memberitakan Injil lah lewat perbuatan kita, kasih kita, atau lewat doa dan sebagainya. Yang kedua adalah apabila kita sepintas lalu, yang itu kita akan menantikan gerakan Roh Kudus lah. Kalau Roh Kudus menggerakkan kita dengan belas kasihan, siapa tahu tengah naik bas jumpa seorang makcik, pakcik ke abang ke siapa-siapa yang ada gerakan daripada Roh Kudus, mula-mula kita berbicara mulai daripada kisah traffic jam, kemudian lanjut kepada masalah, kemudian lanjut kepada hal-hal yang tertentu. Jadi dari sana pun kita boleh menyampaikan Injil juga. Yang ketiga adalah kalau di media sosial, um, uh, kalau menurut saya tidak suka secara umum saya berikan Injil, sekalipun ada waktunya saya post secara umum. Tetapi saya akan gunakan satu cara lain lagi yang kami sudah bincang sebentar tadi, adalah melihat posting-posting yang bermasalah. Maksud saya, mereka post tentang masalah kehidupan mereka. Contohnya macam mereka post satu gambar tentang orang di atas katil hospital, contohnya begitu. Atau Tuhan berikan kami kekuatan. Nampak posting-posting seperti itu dan kita mulai rasa apa ni, mesti something wrong. So kita akan masuk dan komen lah, tanya apa masalah bro, apa masalah sis. Dan bermula dari sana kita akan menawarkan pertolongan. Mungkin kalau boleh bantu dari segi lain kita akan bantu, tapi secara umumnya kita berkata boleh saya bantu di dalam doa. Kan dalam pengalaman saya ada juga beberapa orang yang saya layani seperti itu, dan kebanyakan kalau saya perhatikan dan saya nilai, mujizat Tuhan itu lebih berkesan pada orang yang tidak mengenal Tuhan berbanding orang yang mengenal Tuhan sebenarnya. Ya. Sebab yang tidak mengenal Tuhan ini mereka mudah percaya berbanding dengan orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan ini, bila saya kata boleh saya berdoa untuk kamu, ya boleh doakan untuk saya. Lalu saya kirim saya punya voice message, dan tidak lama kemudian dalam 2-3 hari kalau sudah ada something happen, dia akan maklumkan kepada saya, bro, saya punya ni sudah ada pertolongan, sudah ada campur Wow. tangan Tuhan. Jadi saya kata, oh, puji Tuhan. Baru-baru ini ada satu ibu, dia kata, dia mengenali saya sebagai pastor. Dia kata, pastor tolong doa untuk saya. Ya. Sebab anak saya sudah berkahwin lama, tidak ada anak. Saya kata, okeylah, saya akan berdoa Ah. untuk kamu. Dan beberapa hari kemudian, saya ingat semalam tak silap saya nampak dia post satu pregnancy test dengan Ah. result positif. Dan dia kata, Wow. wah, syukur, puji Tuhan. Lalu saya mesej apa sebab dia kata macam tentang keluarga baru lah. Saya kata, ini siapa sis? Kamu ke? Saya tanya. Dia kata, yelah saya ni. Wow, puji Tuhan. Saya kata, Tuhan mendengar. Jadi dari sana orang tidak hanya mendengar tentang Injil. Bagi saya mendengar itu penting, tapi pengalaman dengan kuasa Tuhan itu juga sangat penting. Sebab dari sana Benar. mereka tahu Tuhan itu hidup dan nyata. Jadi ini adalah hasil perbincangan kami lah. Maaflah banyak sangat. Okey, Tak. Bagus. okey, Ya. Tuhan memberkati. Alright. Bagus. Kumpulan 2. Okey. Untuk kumpulan 2, kita pun ada bincang. Jadi sama juga macam yang kumpulan pertama tadi lah. Kalau nak pilih satu, macam ada yang tak puas hati nanti. Ada idea macam ni, oh tak, idea saya tak di itu. Jadi kita mungkin pilih beberapa. Jadi yang pertama tu penginjilan. Cara pertama adalah penginjilan secara pribadi. Maksudnya adalah kita face to face ataupun dalam kumpulan.
Jadi menyampaikan kabar baik, berita baik, khususnya kepada ahli keluarga kita, ya, kepada teman-teman kita, tempat kita bekerja, ya, tempat kita di mana saja kita berada, dan kita menginjil secara pribadi, berkongsi di tempat makan, di hentian bus, di mana-mana sekalipun, ya, itu menginjil secara pribadi, kita berkongsi, ya. Oke, itu terutama sekali untuk keluarga kita lah, ya. Oke, yang kedua, ya, melalui lawatan, ya, lawatan ke rumah-rumah ataupun jiran-jiran ataupun kita berdoa. Nah, paling bagus sekali lah bila kita mengadakan lawatan ke hospital, lawatan ke hospital dan berdoa. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, sebab itu di hospital orang semua nak mati. Bila nak mati kan, bila ampunkan saya Tuhan, dia memang senang untuk menginjil dia. Nah, itu pengalaman saya. Ya. Jadi lawatan ke hospital, ke rumah sakit, kan? Jadi kita berdoa. Jadi mereka memang mau diselamatkan. Dan ketiga ialah melalui kesaksian pribadi. Ya. Jadi kesaksian pribadi adalah mungkin satu metode atau cara yang paling berkesan. Ya. Jadi kita harus kesaksian kita harus bagus. Jadi kita bertindak selalu dengan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang berkenan melalui perkataan kita, perbuatan kita yang nyata dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi, ya, itu apa yang kita dalam yang apa buah roh, ya, yang kasih, damai, sukacita. Wah, orang yang sudah kenal Tuhan, wah dia kesaksian dia, hidup dia telah berubah, ya. Jadi sehingga orang yang melihat, yang menyaksikan itu sejuk hati dia, ya, sejuk dan mengubah hidupnya, dia akan diselamatkan. Oke, dengan itu saya minta Brother Daniel untuk buat kesaksian, kesaksian pribadi, cara-cara dia. Okay. Brother Daniel. Oke, sebenarnya Daniel itu bapak saya. Oh ya. Sorry. Apa nama? Fedlis. Fedlis, ya. Sorry. Dari mana? Dari Sabah, Pastor. Sabah. Ya, Sabah. Sabah aku ini. Iya, oke. Oke, jadi dia akan gunakan kesaksian pribadi dia untuk berfungsi share dengan kita. Oke. Seperti kami bincangkan tadi, berbagai banyak cara. Satu yang sebenarnya saya share dengan saya punya ahli kumpulan adalah kesaksian pribadi itu lebih efektif sebelum kita menyampaikan berita baik kepada seseorang. Orang akan melihat kita ini berbeza, kita ini lain daripada yang lain. Seperti itulah. Jadi seperti kesaksian pribadi saya diinjili bukan di dalam gereja. Saya di luar oleh aktiviti sukan, macam aktiviti sukan, dan pastor itu berada di sana dan kami berkenalan. Sebab saya ini bukan jenis suka yang ke gereja. Itu saya punya latar belakang sebelumnya lah. Sebab apa yang berlaku di dalam saya punya keluarga, di dalam family saya sentiasa menyalahkan ini Tuhan punya pasal lah. Sebelum bertobat. Oke, dan apabila saya dilayani, saya diinjili melalui hanya sukan dalam pendekatan fellowship, dan orang yang melayani saya itu dia tidak bercakap terus, kamu percaya Kristus, Allah mati bagi kamu oleh karena dosa kamu, tidak. Wow. Tapi dia bercakap melalui kesaksian dia dulu. Dia bercakap, saya dulu nih pemarah, pemabuk, gangster dulu nih. Itu pasti saya gangster dulu, pukul orang macam itu. Tapi hidup saya berubah sebab saya mengenal Kristus. Dan saya bercakap, serius lah. Biar betul dia mengenal Kristus nih, tiba-tiba hidup berubah. Sebab time itu kehidupan saya berada di dalam tidak ada Tuhan. Kamu paham kan, tidak ada Tuhan. Ya, Minum, mabuk, semua. Jadi, dan apabila kita ada fellowship, seterusnya ada fellowship, dan mulalah di sana dan sampailah saya menerima Kristus. Jadi bagi saya start dengan kesaksian hidup,
Oke, dan seterusnya fellowship. Itu yang saya alami sendirilah. Oke, sebab saya tahu kita semua berbeza. Kan ada yang bertobat melalui mimpi, melalui bermacam-macam. Jadi itu saya punya apa. Oke, thank you Pastor. Oke, Thank you so terima much. kasih. Terima kasih. Oke, itu aja Pastor. Wonderful. Ya. Wonderful. Bagus. Ya. Kumpulan nomor 3. Oke, selamat malam. Ya. Ya, oke. Sani dari mana? Asal dari Sabah, Pastor, tapi Sabah sudah juga. sudah duduk sini 25 tahun Di mana? di Kuala Lumpur. Oh, Selangor. Alright. Ya, Selangor. Bagus. Oke, tentang bagaimana cara menginjil, kami ada grup yaitu Jack, Maria, Ramlan, dan saya sendiri, Sani. Ya, kami berbincang kebanyakannya bukan secara pribadi, tetapi secara grouping, seperti apabila kami mau dengan pengalaman sendiri untuk pergi suatu kampung atau ke bandar untuk menginjil, tetapi tidak secara spontan yaitu menginjil, tapi kami akan melakukan melalui camp music. Ya, melalui camp music ini kalau di kampung kami buat apa yang kami bincangkan camp music. Ya, ada yang melakukan melalui kebajikan. Ya, jadi kita bermula daripada situ. Ya, setelah ada yang pendekatan di sana, ada yang minat dalam musik, ada yang melihat kebajikan, mereka mendekati kami, dan disitulah bermulanya untuk kami menyampaikan Injil. Dan kalau di bandar-bandar pula, kebanyakannya ya bukan camp music. Kami adakan malam musik atau malam kebudayaan. Ya, ini di bandar-bandar. Cara yang sama, musik juga, kebudayaan juga, dan ada juga yang melakukan kebajikan. Nah, jadi kaidah yang sama, kami juga membuat demikian apabila mereka dekat dengan kami, di situ mulanya penginjilan. Dan sebelum terjadi ini semua, memang kita utamakan perpetahan, ya, doling, atau program-program tertentu itu akan terjadi sebelum itu kita akan adakan ini doling. Of course, semua ini digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Ya, jadi inilah kami punya grup kami yang apa yang kami sudah discuss tadi. Terima kasih, Pastor. Yap, bagus, Sani. Yap. Oke, kumpulan nomor 4. Kumpulan saya, Salivia, Esther, Rebecca dengan Reha dan Oni dan Petrus. Satu hal yang kami bincangkan, salah satu kaidah yang paling utama lah, bukan kaidah yang lain tidak berkesan, tapi paling yang kami boleh gunakan ataupun yang kami pilih yang terbaik. First adalah kita kena tengok latar belakang orang dulu. Sebab kita kena berhadapan dengan ramai orang, lain bangsa, lain suku. Kalau kita pergi Sarawak, lagi banyak. Pergi Sabah, lagi banyak suku. Jadi kita kena tengok dulu jenis orang, sebab lain orang, lain pendekatan lah. Sebab berbeza budaya dan cara hidup juga sangat berbeza. Jadi apa yang utama adalah kita kena tengok latar belakang mereka dulu. So, lepas tu yang step kedua, kaidah yang paling umum yang boleh digunakan adalah membina hubungan. Lepas kita sudah kenal orang tu, kita akan bina hubungan dahulu. Sebab macam kesaksian tadi Fidelis, dia kata dia tak boleh macam bukan cara kamu terima Tuhan, tidak kan? Jadi dia macam melalui hubungan dahulu. Jadi kami rasa itu lebih efektif. Melalui hubungan itu orang yang kita akan injili itu akan melihat kehidupan kita. Mereka akan lihat
kesaksian hidup kita, gaya hidup kita. Jadi mungkin dalam hati orang itu, oh, betul ke dia begini? Kenapa dia berbeza? Jadi dari kesaksian hidup kita melalui hubungan itu, nah itu orang akan menarik satu tarikan bagi orang. Meskipun bukan itu yang bukan fokusnya ada tarikan, mungkin itu satu pekerjaan Roh Kudus, tapi itu membuat orang tertanya-tanya kesaksian hidup kita. Jadi melalui hubungan ini juga boleh dikatakan kalau kita macam pergi ke kampung-kampung buat penginjilan kan. Jadi kalau keadaan kampung itu lain, tidak seperti di bandar, mungkin mereka kekurangan kemudahan, mungkin karena pengetahuan yang kurang. Jadi mungkin kalau kita pergi menginjili kampung-kampung itu mungkin lebih kepada mereka memerlukan penerimaan. Kalau pergi ke kampung, sebab mungkin karena taraf hidup yang tidak begitu baik, jadi mereka akan lihat kita punya keikhlasan sama ada ini orang betul tunjukkan kasih, boleh terima kita ataupun macam mana. Nah, ini balik kepada semua itu, semuanya itu melalui hubungan lah. Daripada hubungan kita akan menjadi kesaksian, mereka akan lihat penerimaan sama ada mereka mereka itu diterima oleh kita ataupun mereka boleh ataupun kita ini boleh menunjukkan kasih. Contohnya kalau macam yang kalau yang broken home kan, ataupun kurang kasih sayang, jadi mereka akan lihat kasih. Kasih itu kepada yang kita tunjukkan kepada mereka itu adalah tulus. Jadi itu menjadi kesaksian bagi mereka dan mereka secara otomatis lah, oke? Pastinya, saya pastilah itu akan menjadi tanya mereka. Kenapa mereka boleh terima kami? Kenapa mereka boleh mengasihi kami? Dengan keadaan hidup kami begini, itu pasti akan menjadi tanda soal mereka. Jadi saya pasti dari hubungan menjadi kesaksian hidup. Itu saja Pastor dari kumpulan kami. Bagus, bagus. Ya.